Assalamualaikum ya sultan awliya Assalamualaikum ya sahabat tahiyatan ilaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi wafaqa man yasha'u min ibadihi lis-suluki tariqil mustaqim. Ahmaduhu wa subhanahu wa ashkuruhu ala siwabihi ni'matihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila kulli khairin wal muhtari min kulli syarrin. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri sayyidina Muhammadin fil qubur wa balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wassalaman. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa karamatika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi antal maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang sama-sama kita ta'zimi, yang sama-sama kita muliakan guru kita sekalian, Rabbi Ruhina, Mursyiduna, Sayyidi Syekh Ahmad Sahibullah Batajul Arifin. Semoga beliau selalu ada dalam rahmatnya Allah, ditambah barakah dan karamahnya sehingga terlimpah tercurah kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati keluarga besar Bapak Ustadz Usman Faisal dan juga seluruh para pemangku majelis zikir wa'tasimu bihablillah yang menjadi wasilah kita malam hari ini bisa berkumpul. Mudah-mudahan beliau-beliau selalu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dijaga qalbunya untuk terus istiqomah dalam mengamalkan amaliyah thariqah qadiriyah naqsabandiyah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga buat kita semuanya, ikhwan-ikhwat yang malam hari ini diperkenankan hadir oleh Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita semuanya menjadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah bagi kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwan-akhwat rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu tabaruk kitab Miftahus Sudur. Mudah-mudahan apa yang kita kaji diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadrati Syekhina al-Mukarram Syekh Ahmad Sahibullah Batajul Arifin wa nafa'na bi ulumi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit kita lanjut ya, minggu kemarin kita sudah membahas bahwasanya thariqah itu adalah untuk orang-orang yang sibuk. Jadi
Jadi bukan hanya untuk orang-orang yang punya banyak waktu, tapi justru thariqah itu adalah untuk orang-orang yang sibuk. Karena dengan kesibukannya terkadang orang itu dilupakan hanya mengejar kehidupan dunia saja. Tapi dengan thariqah, maka ketika sudah sibuk dengan kehidupan dunianya, dia akan kembali kepada Allah, akan kembali ingat kepada Allah dan sibuk dengan zikrullah. Jadi kalau kita sibuk dengan urusan dunia terus kita tidak ikut thariqah, terus kapan kita mau sibuk dengan urusan dunia, urusan akhiratnya? Jadi thariqah ini penyeimbang bagi kita. Jadi bukan berarti kalau kita saya nggak ikut thariqah, saya masih sibuk, nah itu selamanya akan selalu disibukkan dengan urusan dunia. Tapi kalau kita sibuk dengan urusan dunia, siang hari kita sibuk dengan urusan dunia karena untuk bekal ibadah kita, malam harinya kita sibuk dengan urusan akhirat. Jadi siang jadi singa, malam jadi pandita. Bukan sebaliknya, siang jadi budak, malam jadi bangkai. Jadi ini harus kita perhatikan. Pentingnya kita belajar thariqah adalah supaya ada kesinambungan, ada keseimbangan di dalam diri kita, sehingga kita dalam menjalani kehidupan itu tidak melulu untuk urusan dunia, atau sebaliknya tidak hanya urusan akhirat saja. Karena kita ditempatkan oleh Allah untuk mencari bekal di dunia ini untuk keperluan akhirat kita. Jadi jangan sampai kita di dunia ini ketungkul atau istaghol dengan urusan akhirat, tapi sejatinya qalbu kita selalu terpaut kepada urusan duniawi. Jadi dohir kita bersama urusan duniawi, tapi qalbu kita terus bersama dengan urusan ukhrawi, dan rasa kita terus bersama dengan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan orang yang zuhud itu bukan berarti orang yang tidak punya apa-apa. Yang dimaksud orang yang zuhud itu bukan berarti orang yang harus miskin. Tapi yang dimaksud zuhud itu adalah orang yang qalbunya tidak terpaut dengan urusan dunia, walaupun jismaninya bergelimang dengan harta benda. Jadi inilah disebutkan bahwa inilah strategi atau siasat mursyid di dalam memberikan petunjuk kepada muridnya. Jadi murid-murid thariqah itu bermacam-macam. Ada yang belajar thariqah sudah dalam kondisi yang bergelimang harta, kemudian Allah cabut hartanya sehingga dia mengalami kekacauan, kekalutan hati, gelisah karena harta bendanya diambil oleh Allah. Nah, akhirnya dipertemukan dengan wali mursyid, kemudian mengambil talqin. Di situ dia mendapatkan ketenangan, kemudian mengamalkan, perlahan-lahan naik. Ada yang belajar thariqah itu karena awalnya tidak ada apa-apa, kemudian istiqomah mengamalkan, melakukan amaliyah, kemudian Allah angkat derajatnya sedikit-sedikit, dinaikkan kehidupan duniawinya. Ada juga bermacam-macam. Jadi di dalam belajar thariqah, murid-murid itu ada dasar atau ada background yang masing-masing berbeda, dan itu tidak bisa kita jadikan acuan yang sama. Maka dalam belajar thariqah, masing-masing di antara kita itu akan merasakan berbeda-beda di dalam satu amaliyah yang sama. Amaliyahnya sama, zikirnya kalimah la ilaha illallah, zikirnya kalimah zikir khafi, tapi masing-masing orang
rasa yang diterimanya itu berbeda-beda. Walau qala lahu min awwali amri, dan dikatakan bahwasanya bagi mursyid mengatakan kepada muridnya, yaitu min awwali amri at-tarku wa akhruju minad dhulumati wa sahihi taubati. Yang pertama yang diperintahkan oleh guru mursyid kita adalah meninggalkan dan keluar dari kegelapan menuju taubat yang sahih atau taubatan nasuha. Ini makom kita yang pertama. Makom murid yang pertama itu adalah meninggalkan hal-hal yang buruk dan keluar dari kegelapan. Yang dimaksud dengan kegelapan ini adalah gelap batiniahnya, tertutup mata batinnya, tertutup basirohnya. Nah, kebanyakan daripada kita ketika kita disibukkan dengan urusan-urusan dunia yang Allah berikan, tapi karena yang kita lihat itu adalah nikmat yang sesuai dengan keinginan kita, yang sesuai dengan kemauan kita saja, maka nikmat yang ada di dalam diri kita terkadang kita lupakan. Ukuran nikmat bagi kita rata-rata ya Allah berikan kemudahan urusan dunia. Padahal itu belum tentu. Kita diberikan sehat, itu pun nikmat. Kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu pun adalah nikmat. Terkadang orang yang diberikan harta lebih daripada kita belum tentu bisa menikmati hartanya. Ada orang, rata-rata ini orang-orang kaya ini sekarang ini hartanya melimpah, mau beli apa keturutan, tapi ketika makan, ini mulai begitu mau makan daging, dokter menyarankan, Pak ini Bapak kolesterolnya tinggi, disarankan kurangi Pak makan daging. Oh, berarti makannya apa? Sayur-sayur. Begitu ketemu kangkung, Pak, Bapak asam uratnya tinggi. Kalau makan kangkung nanti makin parah. Nah, daging nggak boleh, sayur nggak boleh. Bayam, Pak, bayam itu apa lagi, Pak? Bayam itu nanti asam uratnya cepat naik. Dah, sayur nggak boleh, bayam nggak boleh. Buah, wah, Pak, kolesterol tinggi, makannya kurang. Kemudian makan nasi kadang-kadang, Pak, ini makan nasi kadar gulanya tinggi. Kolesterol kalau sudah ketemu sama gula darah ini nanti bisa stroke, Pak. Wah, enggak jadi lagi. Akhirnya orang yang kaya, harta bendanya banyak, mau makan susah. Rata-rata begitu, Pak. Nah, akhirnya makannya milih-milih. Milih-milih, mau makan ikan asin dikit, wah nggak boleh, makan ini nggak boleh. Akhirnya makannya cuman bubur, ya, atau mungkin cuma apa singkong itu loh, yang direbus, nggak boleh digoreng karena kolesterol tadi. Nah, inilah bahwasanya nikmat itu Allah berikan kepada kita dalam wujud yang masing-masing berbeda. Nikmatnya kita adalah ketika bisa bersyukur kepada Allah. Kita diberi apa oleh Allah, kita nikmati, kita syukuri. Tidak diberi apa-apa pun, syukuri bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hidup di dunia ini, menyiapkan bekal untuk akhirat. Nah, maka guru mursyid yang pertama kali memerintahkan kepada muridnya adalah untuk meninggalkan dan keluar minad dulumi, minal mudhalimi wasohihi taubati, dari kegelapan menuju taubat yang nasuha. Artinya yang dimaksud dengan kegelapan tadi,
mata batin kita, basiroh kita ini yang tidak bisa melihat nikmat-nikmatnya Allah. Kita belajar mensyukuri apa yang ada di dalam diri kita. Karena kalau disyukuri pasti Allah tambah. Tapi kalau kita tidak mau bersyukur, maka tidak akan pernah ditambahi oleh Allah. Wong yang ada saja tidak disyukuri, kok mau minta tambah? Makin tidak bersyukur nantinya, makin kufur, akhirnya merasa diri jadi Tuhan. Apa-apa dicukupi, apa-apa diberikan, akhirnya mau menyaingi Tuhan. Cukup malaikat saja yang kita saingi. Ya kan kita sekarang banyak nyaingin malaikat, terutama nyaingin malaikat Raqib dan Atid. Tuh sekarang ini malaikat Raqib Atid ini santai, kerjanya nggak terlalu banyak. Lawang semuanya sudah diambil. Tugasnya mencatat amal kebaikan dan keburukan. Amal kebaikannya semuanya sudah kita catat. Oh, kita ibadah. Manakib di sini. Wah, bikin status foto. Jadi tugasnya malaikat sudah kita ambil. Inilah yang akan menjadikan hijab di dalam diri kita. Karena lama-kelamaan kita akan menjadi merasa diri sebagai Tuhan, menyaingi Tuhan. Nah, maka guru mursyid membimbing kita untuk keluar dulu dari situ. Berhenti melakukan dosa-dosa, melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan hal-hal yang buruk, melakukan maksiat. Berhenti dulu. Kalau sudah berhenti, kemudian baru dibersihkan. Setelah dibersihkan, diisi dengan yang baik-baik. Maka taubat itu bisa diartikan, taubat itu adalah berhenti. Berhenti dari melakukan perkara-perkara yang buruk. Imam Sya'rani berkata, liqaulihi Syekh Abdul Wahab Sya'rani fi Minahus Saniyah, dan Imam Sya'rani dalam kitab Minahus Saniyah beliau mengatakan, at-taubatu, yang dimaksud dengan taubat, huwa ar-ruju'u, kembali, amma kana madmuman fi syar'i ila ma mahmudan fi syar'i. Jadi yang dimaksud taubat menurut Imam Sya'rani itu adalah kembali dari perkara-perkara yang dicela oleh syara', yang tidak sesuai dengan syariat, ila ma huwa mahmudan fi syar'i, kembali kepada perkara-perkara yang dipuji, yang dibenarkan oleh syariat. Maka pentingnya kita belajar ilmu syariat adalah supaya bisa tahu mana yang sesuai dengan syariat dan mana yang dibenci oleh syariat. Maka di dalam manqobah yang sekarang bulan ini, Tuan Syekh mengatakan harus bisa, kudu bisa menjaga batas-batasnya syarat. Artinya tahu mana yang diperbolehkan, mana yang dilarang. Kita harus tahu batas-batasnya. Kalau kita tidak mau belajar ilmu syariatnya, tidak mau belajar ilmu fikihnya, bagaimana kita mau tahu batas-batasnya syarat? Ini isyarat dari Tuan Syekh. Jadi bukan hanya sekedar harus tahu, tapi ini isyarat dari Tuan Syekh. Karena taubatnya seseorang tidak akan disebut taubat kalau masih bertentangan dengan syarat. Halal, haram, kita harus tahu batas-batasnya. Mana yang halal, mana yang haram. Jadi jangan sampai yang haram disebut halal karena tidak tahu, atau bahkan yang halal diharamkan. Kan sekarang begitu banyak, Pak. Yang halal diharamkan, dicela, yang haram malah terkadang dibiarkan. Contohnya apa?
Orang poligami halal haram? Halal. Tapi orang yang ya kan, yang selingkuh sana sini, yang nambah sana sini di luaran, haram. Tapi tidak pernah dicela. Tapi kalau ada orang yang poligami, justru malah dicela. Nah, ini kita harus tahu batas-batasnya syara. Harus tahu mana yang baik, mana yang enggak. Mana yang sesuai syariat, mana yang enggak. Kalau kita tidak tahu, bagaimana kita akan bisa taubat? Bagaimana kita akan kembali dari perkara-perkara yang dibenci oleh syara menuju perkara-perkara yang dipuji atau sesuai dengan syara. Walaha bidayatun wa nihayatun. Dan bagi taubat itu ada permulaan dan ada akhirnya. Fa bidayatuha, maka awal mula taubat itu at-taubati, taubat fil kabairi, dari perkara-perkara yang besar atau dosa-dosa yang besar. Suma saghairi, kemudian taubat dari dosa-dosa yang kecil. Suma makari, dan tobat dari perkara-perkara yang makruh. Jadi pertama, tobat kita dari dosa-dosa yang besar. Dosa yang besar dulu kita taubati. Dosa yang besar dulu kita berhenti. Dosa yang besar dulu ini kita hilangkan. Jangan diulangi, jangan terus dilakukan. Caranya bagaimana? Dosa besar bisa kita hilangkan. Pertama, syaratnya adalah dengan berhenti. Berhenti. Yang tadinya suka main judi, berhenti. Yang tadinya suka mengumpat, berhenti. Pokoknya berhenti aja dulu. Kalau sudah berhenti, berarti ini kita mulai bertobat. Kemudian kita bersihkan. Nah, alhamdulillah kita diberikan satu amaliyah yang luar biasa. Yang amaliyah itu kalau kita amalkan, itu kita bisa menghapus 4.000 dosa besar dalam sekali mengucapkan amaliyah itu. Yaitu kalimah zikir la ilaha illallah. Jadi kalimah la ilaha illallah, kalau kita ucapkan dengan gerakan yang tepat, dengan bacaan yang tepat, dengan rasa yang pas, dan diajarkan atau ditalkinkan oleh guru mursyid, maka satu kalimat ini ketika kita ucapkan akan bisa menghancurkan, menghilangkan 4.000 dosa besar dari diri kita. Syaratnya ucapkan dengan tartil, panjangkan kalimah la-nya, kemudian hentakkan lafzu jalalahnya. La ilaha illallah. Sesuai dengan yang diajarkan oleh guru kita, oleh mursyid kita, melalui para wakil-wakil beliau ketika kita mendapatkan talqin zikir. Satu kalimat la ilaha illallah kita ucapkan, 4.000 dosa besar Allah gugurkan. Dan semakin banyak kita mengucapkan, semakin banyak dosa besar yang Allah gugurkan. Dosa besar kita ini sangat banyak, tidak terhitung. Tapi kalau nanti dosa besar kita ini sudah habis, karena kita tadi berhenti, bertobat, kemudian kita hilangkan, kita hancurkan, maka lama-kelamaan akan bersih. Kalau sudah bersih dosa-dosa kita yang besar-besar tadi, yang sekali mengucapkan diambil 4.000,
kalau sampai dosa kita habis, maka akan diambilkan dosa orang-orang yang terdekat dengan kita. Terdekat habis, diambilkan yang lebih dekat lagi, diambilkan yang dekat lagi, diambilkan yang terdekat lagi. Kalau dosa kita habis, masalahnya dosa kita nggak ada habisnya, terus saja bertambah. Nah, inilah kenapa kita harus banyak mendekat kepada para wali-walinya Allah. Kenapa kok kita harus mendekat kepada Pangersa Abah? Kenapa kok kita harus rutin datang ke Pangersa Abah? Karena tadi satu kali mengucapkan kalimah la ilaha illallah, 4.000 dosa besar Allah gugurkan. Dan kalau dosanya habis, diambilkan dari orang-orang yang terdekat. Nah, guru mursyid itu orang yang dosanya habis, bahkan diisi dengan kebaikan-kebaikan karena kolbunya selalu ingat kepada Allah. Nah, kita mendekat kepada wali-walinya Allah, mendekat kepada guru mursyid, berharap dengan kita mendekat diambil dosa kita, karena kita dekat dengan orang yang dosanya telah habis tapi zikirnya terus hidup. Bahkan di alam kuburnya beliau pun tetap berzikir, tetap diberikan nikmat oleh Allah. Bahkan mereka tidak mati di dalam kuburnya, tapi terus tetap mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita taubat dari dosa besar, kita taubat dari dosa-dosa yang kecil. Dosa yang besar kita taubati, sudah kita taubati, kita hilangkan dengan kalimah la ilaha illallah, kita hapus. Kemudian kita naik, kita taubati dosa-dosa yang kecil. Dengan apa? Yaitu terus dengan kita berzikir, mendawamkan zikir. Salah satu dosa-dosa kecil yang sulit kita hindari adalah dosa-dosa syirik. Baik syirik khafi ataupun syirik jali. Syirik khafi, syirik yang tidak terlihat. Syirik jali sudah jelas dosa besar. Syirik khafi ini yang repot. Karena tidak tahu dan tidak ada yang bisa mengingatkan. Kalau syirik jali, orang lihat, orang bisa mengingatkan, bisa menegur. Tapi kalau syirik khafi, nah ini yang sulit. Maka ketika kita datang ke Suryalaya, begitu masuk pintu gerbang, kita akan melihat menara yang ada jamnya. Di bawah di situ tertulis satu hadis yang betul-betul mengena bagi kita. Ta'udzu billahi min khusyu'in nifaq. Wa ma khusyu'un nifaq ya Rasulullah? Khusyu'ul badan wa nifaqul qalbi. Ini syiriknya orang-orang yang munafik, yaitu badannya khusyuk tapi kalbunya munafik. Waman aksara dzikrallah faqad bari'a minan nifaq. Dan barang siapa yang banyak ingat kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah terlepas dari nifaq tadi. Jadi dosa kecil kita taubati dengan terus mendawamkan zikrullah. Berhenti terus kita isi. Kemudian berhenti dari perkara-perkara yang makruh, yang subhat, yang tidak jelas. Nah inilah kalau kita bisa mengamalkan ketiganya, ini disebut sifat waro. Yang kemarin dikisahkan bagaimana Syekh Abu Musa Janaki, orang tua daripada Tuan Syekh, beliau adalah seorang alim, seorang ulama yang waro. Saking waroknya beliau nemu apel, namanya orang di pinggir sungai nemu apel hanyut, beliau ambil, beliau makan. Begitu telah dimakan, karena saking waroknya beliau berpikir ini apel
pasti ada pohonnya. Pohon pasti ada yang punya. Wah, ini berarti apel ada yang punya. Maka dicari, disusurilah sungai itu sampai ketemu yang punya pohon apel. Saking waroknya beliau kemudian minta halal kepada orang yang punya pohon apel. Begitu minta halal, tidak langsung dihalalkan, tapi ada syaratnya, yaitu harus menikahi putrinya. Nah, dari situlah itu adalah bukti sifat kehati-hatian waro. Waro ini digambarkan oleh Rasulullah. Ada satu sahabat Ubay bin Ka'ab, ketika ditanya, wahai Ubay, apakah yang dimaksud dengan waro? Beliau mengisyaratkan waro itu seperti ketika Rasulullah SAW berjalan di tempat yang becek. Habis hujan ada air, Rasulullah berjalan di situ. Di situ Rasulullah berhati-hati mengangkat jubahnya, kalau bahasa kita ya cincin gitu ya, supaya tidak terkena cepretannya. Nah, itulah waro. Jadi waro itu adalah sifat kehati-hatian. Sifat kehati-hatian supaya kita tidak terjerumus masuk ke dalam perkara-perkara yang dosa. Inilah taubat. Jadi fabidayatuha atau permulaan daripada taubat tadi, at-taubatu taubat fil kabairi, dari perkara-perkara dosa yang besar. Summa min shaghairi, kemudian taubat dari perkara-perkara dosa yang kecil. Summa minal makruhati, kemudian taubat dari perkara-perkara yang makruh. Cuma min khilafil aula. Nah, yang berikutnya yaitu taubat dari nulayan itu apa ya? Suma min khilafil aula, dan taubat dari nulayani yang utama, meninggalkan. Jadi taubat dari meninggalkan perkara-perkara yang utama. Ketika ada perkara yang utama kok kita tinggalkan, itu perlu juga kita taubati. Kita diajarkan untuk berzikir kalimah la ilaha illallah. Tapi ketika kita mau berzikir, selesai salat, assalamualaikum, assalamualaikum, ada tamu, assalamualaikum. Nah, kita mau zikir, ada tamu, enggak zikir, zikir ini yang paling utama. Maka yang demikian tadi, kita memilih yang tidak utama dibandingkan yang utama, itu kita harus taubat. Jadi summa min khilafil aula, taubat dari nulayani yang utama. Summa min ru'yatihil hasanati. Nah, yang berikutnya ini yang lebih lembut lagi, taubat daripada melihat kebaikan-kebaikan kita. Ini kita melakukan, kita berbuat baik, sudah kita amalkan yang baik-baik ini, tapi kita masih melihat kebaikan kita, maka kita harus taubat. Contoh ya, wah, ini majelis ini kalau bukan karena saya nih nggak jalan majelis ini. Nah, ini harus kita taubati nih.
Jadi taubat min ru'yatihil hasanah ini harus kita taubati. Taubat dari melihat kebaikan-kebaikan yang sudah pernah kita lakukan. Ini kalau kita masih melihat bahwa kita melakukan kebaikan, ini harus kita taubati. Karena ketika kita melihat kebaikan-kebaikan kita, maka dengan sendirinya akan timbul di dalam diri kita rasa ujub. Akhirnya timbul ria. Setelah ria, takabur, sombong dan takabur. Jadi ujub, ria, takabur, sombong. Kalau sudah seperti ini, sudah pasti kita baru mau masuk surga masih ada rasa seperti itu. Sementara iblis, syaitan dilaknat oleh Allah, dikeluarkan dari surganya Allah karena satu sifat, yaitu kesombongan. Nah, ini harus kita taubati. Kalau kita melihat kebaikan-kebaikan kita, ini harus kita waspadai. Harus kita taubati dengan segera. Kalau kita melakukan keburukan, sudah jelas pasti harus kita taubati. Ya, ini yang lebih sulit. Taubat dari melihat kebaikan kita. Jarang-jarang kita bisa bertobat dari melihat kebaikan kita. Ini sulit. Summa min ru'yatihi annahu sara wa'adadan min fuqara'i zamanin. Nah, ini yang lebih sulit lagi. Kemudian bertobat dari melihatnya dia bahwasanya dia itu adalah sebagian daripada tokoh di zamannya. Ini yang kadang-kadang sekarang ini Masya Allah, sesama ikhwan aja merasa paling itu. Wah, ini kalau bukan saya, nah ini kalau bukan karena ini, oh itu kan saya, oh ini kan saya yang mulai, itu kan saya yang bangun, itu kan saya yang ini, itu kan saya yang kalau bukan saya. Nah, banyak sekarang seperti itu. Inilah yang harus kita taubati. Jadi taubat dari melihat bahwasanya kita ini adalah salah satu min fuqara'iz zamanin, daripada salah satu tokoh di zamannya. Merasa ditokohkan. Wah, akhirnya merasa bahwa kita inilah yang kebaikan-kebaikan kita lu jadi orang penting. Nah, ini harus hati-hati. Ini harus kita taubati menurut Imam Sya'rani dalam kitab Minahus Saniyah. Karena kalau kita sudah merasa bahwa kita yang ditokohkan, akhirnya semakin lama rasa takabur dalam diri kita akan semakin nyata. Inilah pentingnya kita mensyukuri kesehatan. Kalau kita lagi diberikan penyakit, kerasa, oh ya Allah, mau ngomong aja harus pelan-pelan, gue nggak keselak dulu. Makanya kalau kita lagi diberikan sehat, kadang kita lupa. Nikmat yang sering kita lupakan adalah nikmat sehat, sempat. Nikmat sehat, sempat ini terkadang kita lupakan. Karena tidak terlihat kalau itu adalah nikmat. Maka tadi harus selalu kita syukuri. Summa min ru'yati annahu sodaqo fit taubati. Nah, ini sudah taubat, kemudian harus taubat lagi dari apa? Min ru'yatihi annahu siddiqo fit taubati. Harus taubat dari melihat bahwa taubatnya itu sudah benar. Nah, ini lebih sulit lagi kan? Taubat sudah, ini sudah taubat, harus taubat lagi. Dari apa? Dari merasa bahwa taubatnya ini sudah benar. Oh, kita masuk
belajar agama, udah belajar agama masuk toriko, tapi di dalam toriko itu sudah taubat itu. Tapi begitu masuk ke dalam toriko harus taubat lagi. Taubat dari, oh ini saya sudah belajar toriko, ini sudah jadi ahli surga, ini harus kita taubati. Jadi walaupun kita sudah belajar toriko, sudah mengamalkan zikir, bukan berarti serta-merta kita sudah sampai kepada Allah, sudah diterima taubatnya. Tapi ini kita harus taubat lagi di dalam toriko itu. Nah, taubat dari melihat bahwa sesungguhnya kita ini sudah ada pada taubat yang benar. Jadi kalau kita sudah merasa benar di dalam taubat kita, itu harus kita taubati. Masya Allah ya. Masih belum cukup, masih ada. Summa min kulli khatirin yahturu lahu fi ghairi mardotillah. Masya Allah. Kemudian kita harus bertaubat dari segala kotor, kerentek, bersitan yang ada di dalam diri kita, yang mana bersitan-bersitan itu fi ghairi mardotillah, ada di selain daripada keridhaan Allah. Kita kerentek saja nih. Ada kucing tadi lewat, kucing lewat lagi saya beledok aja dah. Itu baru kerentek. Itu harus kita taubati juga. Karena itu bukan keridhaan Allah. Hanya kerentek, hanya terbersit di dalam diri kita. Yang bersitan itu tidak diridhoi oleh Allah pun, itu harus kita taubati. Pokoknya kalau kita tahlilan kan ada ya Pak. Wa in tubtu ma fi anfusikum ay tufu yuhasibkum. Kalau kita hanya terbersit di dalam diri kita, maka itu akan dihisab bersitan itu. Makanya tadi itu Imam Sya'rani mengatakan kita harus taubat dari khotor-khotor, kerentek-kerentek yang kita kerentek di dalam hati kita selain daripada yang diridhoi oleh Allah. Harus kita taubati. Padahal Masya Allah lagi panen musim mangga, tetangga punya mangga, wah letikan yang diinjak, ya kayak segede mah, hantam nah itu kerentek kita belum dilaksanakan, itu sudah harus kita taubati. Maka Masya Allah, orang yang melakukan satu amal kebaikan harus dibarengi dengan 10 syarat. Tapi orang yang melakukan satu amal keburukan tidak membutuhkan syarat apapun untuk bisa diterima. Maka kalau kita bandingkan, kalau kita hisab-hisab antara kebaikan kita dan keburukan kita, kebaikan yang kita lakukan belum tentu memenuhi 10 syarat. Tapi satu keburukan sudah pasti dicatat oleh malaikat sebagai satu amal buruk. Masya Allah. Jadi ini taubat yang tadi. Taubat itu ada bidayah wa nihayah. Bidayah itu permulaan, yaitu pertama taubat dari dosa besar, kemudian taubat dari dosa kecil, taubat dari perkara-perkara yang makruh, taubat dari nulayani yang utama atau meninggalkan yang utama, taubat dari melihat kebaikan-kebaikan kita, taubat dari melihat bahwa kita termasuk bagian daripada tokoh di dalam zaman ini. Kemudian taubat dari melihat bahwa taubat kita itu sudah betul. Kemudian taubat dari gerentek-gerentek yang ada dalam diri kita. Itu baru taubat permulaan. Masya Allah. Angel Wah. Angel. Itu baru permulaan. Lalu bagaimana? Wa amma nihayatuha. Lalu bagaimana taubat yang puncaknya? Maka fataubatu fa amma nihayatuha fataubatu kullama ghafala an syuhudi rabbih ta'ala.
tarfatal ainin wa dzikrul muhakkikuna min ahli tariqi ana min nudumi ala dambihi wa i'tirafa bihi faqad sahhat taubatihi. Nah, puncaknya taubat itu adalah meninggalkan segala perkara atau taubat dari segala perkara yang menjadikan kita lupa an syuhudi rabbihi, daripada musyahadah kepada Allah. Jadi perkara-perkara yang menjadikan kita tidak musyahadah kepada Allah itu yang kita taubati. Tarfatal ainin, walaupun hanya sekejap mata. Wa dzikru muhakkikuna, dan ingat kepada perkara-perkara yang hak min ahli tariqi, daripada ahli tariqah. Ana min nudumi ala dambihi, karena sesungguhnya ketun apa ya? Menyesal. Karena sesungguhnya menyesal dari dosa-dosa dan iktiraf, memohon ampun atau merasa diri bahwa kita ini kotor, kemudian meminta ampun, menyesali dosa-dosa kita. Bihi faqad sahhat taubatihi, itulah taubat yang sesungguhnya. Jadi taubat itu adalah meninggalkan segala perkara-perkara yang menghalangi kita musyahadah kepada Allah dan menjadikan kita lupa kepada Allah walaupun hanya fitarfatil ainin, dan kita selalu menyesali ketika kita melakukan perbuatan dosa dan memasrahkan iktiraf, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Masya Allah. Maka di dalam doa mankobah ini sering kita baca, ya kan? Minta kepada Allah supaya dihilangkan segala-segala perkara min kulli wasfi yubaiduna am musyahadatika wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wal jamaah. Ini amaliyah pangarsaabah ini sudah semuanya lengkap. Ya taubatnya, ya ibadahnya, semuanya sudah diajarkan. Tinggallah kita mengamalkan. Semuanya sudah ada. Bagaimana kita bertaubat sudah. Bagaimana kita memohon kepada Allah supaya bisa mencapai taubat yang nihaya sudah. Bahkan kita diajarkan oleh guru kita, sehari semalam kita sholat taubat 2 waktu, yaitu pada waktu maghrib dan malam. Ini diajarkan 2 waktu taubat, sholat sunat taubat, kemudian kita membaca istighfar, kemudian kita memohon ampun kepada Allah dengan zikrullah. Jadi amaliyah yang sudah diberikan amaliyah yang sudah diberikan, insyaallah amaliyah yang sudah lengkap. Tinggal kita mengamalkan, meyakini amaliyah itu, dan kita menambah kecintaan kita kepada guru. Jadi kebanyakan murid itu gagal dalam belajar thariqah, gagal di dalam mengamalkan amaliyah thariqah itu karena kurangnya cinta kepada guru mursyidnya. Jadi cinta kepada guru mursyid itu sejatinya adalah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cinta kepada guru mursyid mutaba'ah kepada Rasulullah. Guru mursyid itu adalah naibu Rasulullah, penggantinya Rasulullah di zamannya. Artinya bukan menggantikan sebagai Rasul, tapi menggantikan sebagai penggantinya Rasulullah. Jadi tambahi kecintaan kita kepada guru mursyid, karena dengan kita cinta kepada guru mursyid, kita akan dibawa kemanapun guru mursyid itu pergi.
Kalau kita tidak cinta kepada guru mursyid, sebanyak apapun amaliyah kita tidak akan memberikan manfaat yang besar bagi kita. Lambat, tidak akan cepat. Makanya hati-hati. Di thariqah kita di Suryalaya ini sekarang banyak orang yang amaliyahnya sama, zikirnya sama, khatamannya sama, manakibnya sama, sholat sunnahnya diamalkan sama, amaliyah ziarahnya sama, tapi hasilnya berbeda. Kenapa? Karena kecintaan kepada gurunya, takziman kepada gurunya, bagaimana memuliakan guru mursyidnya. Jadi kalau kita tidak mau takzim, tidak mau memuliakan guru mursyidnya, tidak mau menambahi kecintaan kepada guru mursyidnya, tapi hanya mengandalkan amaliyahnya saja, maka amaliyah ini tidak akan mempercepat kita sampai kepada Allah. Tapi dengan cinta itulah yang akan mempercepat kita sampai kepada Allah. Karena dengan kita cinta kepada guru, seluruh hijab-hijab yang ada dalam diri kita ini akan hilang, dicabut dan digantikan dengan hijab kecintaan kita kepada guru. Jadi cinta kita kepada guru itu pun adalah hijab, tapi hijab yang paling tipis yang menyampaikan kita kepada Allah. Ilmu bisa jadi hijab, amal bisa jadi hijab, tapi cinta kepada guru itulah hijab yang paling tipis. Maka dalam mengamalkan amaliyah ini, para sahabat selalu mengingatkan khidmat. Karena kita mengamalkan khidmat amaliyah, manakib, khidmat hataman, khidmat zikir, hikmatnya jangan ditinggalkan. Karena itulah bukti cinta kita kepada guru, dan kita berkhidmat melayani guru. Sepandai apapun kita, sepintar apapun kita, kalau kita tidak cinta kepada guru, maka kebarokahan guru tidak akan sampai kepada kita. Sebagaimana Pangarsahabah mengutip dari kitab Lataiful Minan karya Imam Sya'rani juga, ada satu kisah yang diceritakan dari Syekh Abi Madyan Al-Maghribi. Jadi Syekh Abi Madyan Al-Maghribi ini punya muridnya pintar, pandai dan kuat dalam mujahadahnya, amaliyahnya banyak. Tapi Syekh Abi Madyan Al-Maghribi tadi tidak melihat bahwa dengan kepandaiannya, dengan kepintarannya, dengan kerajinannya tadi, si murid itu bisa sampai kepada Allah. Maka Syekh Abi Madyan Al-Maghribi kemudian melihat, kemudian memanggil muridnya, yang mengatakan, ya waladi in arata sur'atal fathi farfa mahabbati fi qalbika. Wahai muridku, wahai anakku, kalau engkau ingin cepat sampai kepada Allah, maka tambahilah kecintaanmu kepadaku. Karena sesungguhnya ketika engkau menambahi kecintaanmu kepadaku, maka aku akan bisa melihat hijab-hijab yang ada di dalam dirimu. Maka hijab-hijab itu akan aku bersihkan dan digantikan dengan hijab cinta kepada gurunya. Hijab cinta kepada guru, inilah hijab yang paling tipis. Dalam ilmu thariqah, dalam belajar thariqah, tidak mengenal senior dan junior, tidak mengenal banyak ilmu ataupun banyak amalnya. Tapi siapa yang cinta kepada gurunya, itulah yang paling dekat dengan gurunya. Tapi tanda cinta kepada gurunya itu mengamalkan amaliyah yang diajarkan oleh gurunya tanpa banyak tanya, tanpa ditambahi, tanpa dikurangi, apalagi dirubah-rubah. Itulah bukti cinta kita kepada guru. Jadi ketika kita hadir mengamalkan, hadir dalam majelis amaliyah, zikir, khataman, manakib, sholat sunat ataupun ziarah, niatkan untuk berkhidmat kepada guru sebagai bukti cinta kita kepada guru.
Nah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rasa cinta kepada guru sehingga ada rasa rindu kepada guru, dan kita bisa terus mendekatkan diri dengan mengamalkan amaliyah-amaliyah yang diajarkan oleh guru kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, mungkin itu ya yang bisa kita kaji malam hari ini. Mohon maaf kalau agak terganggu dikit-dikit batuk. Itulah nikmat Allah, supaya kita bersyukur kalau sedang diberi sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.